Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih. Selamat datang kembali di program Spiritual Life untuk kita kembali bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Perenungan kita pagi hari ini akan terambil dari Markus pasal 5 ayat 35 sampai 43 dengan perikop Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan wanita yang sakit pendarahan. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka mentertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talitakum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit, berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub, dan dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Saudara, dalam bagian awal perikop yang kita baca, yaitu di ayat 21 dan 23, diceritakan bahwa Yairus, seorang kepala rumah ibadat, percaya pada kuasa Yesus, sehingga ia datang untuk meminta kesembuhan bagi anaknya. Tetapi dalam perjalanan menuju rumah Yairus, terjadilah peristiwa yang menghambat perjalanan Yesus, yang terdapat dalam ayat 25 sampai 34 yang sudah kita bahas kemarin. Nah, peristiwa ini tentunya memakan waktu yang cukup lama, sehingga bisa kita bayangkan betapa resah dan cemasnya hati Yairus yang sedang tergesa-gesa karena anaknya sedang sakit parah. Ternyata benar saja, karena pada saat itu datanglah seorang dari keluarga Yairus dengan memberitahukan bahwa anaknya sudah meninggal dan tidak perlu lagi menyusahkan Yesus. Sudah kita baca tadi di ayat 35. Nah, tetapi Yesus berkata kepada Yairus, "Jangan takut, percaya saja." Nah, perhatikanlah bahwa dalam situasi yang seperti ini kita dapat melihat bahwa iman Yairus ternyata tidak tergoyahkan. Awalnya dia datang dengan kepercayaan yang penuh pada Yesus, tetapi harus tertunda dalam perjalanan. Dan pada saat ia akan melanjutkan perjalanan, dia mendengar kabar bahwa anaknya sudah meninggal. Nah, tapi situasi seperti ini tidak membuatnya kehilangan harapan dan tetap sepenuhnya percaya kepada Yesus. Sehingga pada akhirnya kita melihat bahwa Yairus dapat merasakan mujizat yang ia terima. Saudara, dalam perjalanan kita mengiring Tuhan, terkadang kita juga diperhadapkan dengan situasi-situasi yang membuat kita nyaris kehilangan pengharapan. Apalagi jika kita melihat situasi yang tidak sesuai dengan harapan kita, atau pada saat kita mendengarkan beberapa perkataan orang lain yang dapat melemahkan iman kita. Tetapi hari ini Yairus memberikan contoh kepada kita bahwa iman kita kepada Yesus tidak boleh digoyahkan oleh apapun. Oleh sebab itu, marilah kita meminta kekuatan kepada Allah agar kita dapat melangkah maju di dalam iman. Saudara, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Saudara, apakah situasi yang sedang saudara hadapi saat ini sedang menggoyangkan iman saudara? Atau adakah perkataan orang lain yang juga sedang menggoyahkan iman saudara? Jika ada, maka marilah mengambil waktu sejenak untuk mendoakan hal tersebut. Mari berdoa agar Allah memberikan saudara kekuatan
untuk mempercayai Allah sepenuhnya, tidak peduli bagaimana situasi yang sedang saudara hadapi saat ini. Saudara, percayalah bahwa Allah sudah memberikan saudara kemampuan dan kekuatan agar dapat mempercayai Allah sepenuhnya, tidak peduli bagaimana situasi kita saat ini. Demikian renungan kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur untuk segala berkat dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur jika Tuhan sudah melindungi tidur malam kami, dan pagi hari ini kami bisa bangun dan memulai hari kami dengan keadaan yang baik dan sehat. Ya Tuhan, firman-Mu hari ini mengingatkan kepada setiap kami bahwa bagaimanapun situasi yang sedang kami hadapi saat ini, kami percaya bahwa kami punya Allah yang memegang kendali atas semuanya itu. Ajar kami untuk selalu bertumbuh dalam iman, selalu berjalan dalam iman dan percaya kepadamu Tuhan. Kami mau serahkan sepanjang hari ini dan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian renungan kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.